Yang pertama ada pengertian Kerajaan Tarumanegara. Tarumanegara atau Kerajaan Taruma adalah kerajaan tertua kedua di Nusantara setelah Kerajaan Kutai yang meninggalkan bukti arkeologi. Kerajaan ini pernah berkuasa di wilayah barat Pulau Jawa pada abad ke-5 sampai abad ke-7 Masehi. Ini adalah peta Kerajaan Tarumanegara. Yang selanjutnya adalah asal-usul Kerajaan Tarumanegara. Awal mula berdirinya Kerajaan Tarumanegara, Tarumanegara menjadi kerajaan kedua di Nusantara yang memiliki corak Hindu setelah Kerajaan Kutai. Kerajaan Tarumanegara berada di dekat Sungai Citarum yang berlokasi di Jawa Barat. Berdiri pada abad ke-4 Masehi atau sekitar tahun 358 Masehi. Meski berdiri di tanah Indonesia yang saat itu belum dikenal dengan nama negara, pendiri kerajaan ini bukan orang asli Nusantara. Maharesi Jayasingawarman atau juga dikenal dengan nama Raja di Rajaguru. Jayasingawarman merupakan seorang pendatang dari India. Sosoknya menjadi raja dari kerajaan ini setelah sebelumnya menjadi seorang petapa. Dan setelah kembali ke profesi sebelumnya, tahta raja pun diberikan kepada anaknya, Raja Dharmayawarman. Jayasingawarman berasal dari Salankayana, India yang kemudian pergi ke Nusantara, tepatnya di kerajaan Salakananagara. Kehadirannya pun disambut Raja Dewawarman VIII, hingga kemudian dinikahkan dengan salah satu putri raja tersebut. Setelah itu, Jayasingawarman membuka wilayah yang diperkirakan Kerajaan Tarumanegara terletak di Bekasi. Setelah itu, Jayasingawarman mendirikan kerajaan yang dinamai Taruma sekitar 358 Masehi dan seiring berjalannya waktu dikenal dengan Tarumanegara atau juga disebut Tarumanegara. Selama 24 tahun, Jayasingawarman berkuasa meski belum bisa dikatakan bahwa kerajaan yang dipimpin. Dipimpinnya memasuki era kejayaan, berdirinya Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara berdiri pada abad ke-4 atau lebih tepatnya pada 358 Masehi. Pendiri Kerajaan Tarumanegara bukan berasal dari Nusantara namun Maharesi Jayasingawarman yang berasal dari India. Tarumanegara mengalami masa pemerintahan yang dipimpin sebanyak 12 raja. Kerajaan ini mendapat pengaruh kebudayaan Hindu India. Hal ini tampak dari kebudayaan dan bahasa yang digunakan, yakni bahasa Sanskerta yang disertai dengan huruf Pallawa dalam prasasti. Berikut ini nama-nama raja yang pernah memerintah kerajaan tersebut. 12 raja yang pernah memimpin Kerajaan Tarumanegara. 1. Suryawarman pada tahun 535 sampai 561 Masehi. 2. Kertawarman pada tahun 561 sampai 628 Masehi. 3. Sudawarman pada tahun 628 Masehi sampai 639 Masehi. 4. Hariwangsawarman pada tahun 639 sampai 640 Masehi. 5. Nagajayawarman pada tahun 640 sampai 660 Masehi. 6. Linggawarman pada tahun 666 Masehi sampai 669 Masehi. 7. Raja Suryawarman 535 sampai 561 Masehi. 8. Raja Kertawarman 561 sampai 628 Masehi. Raja Sudhawarman 628 sampai 639 Masehi. 10. Raja Hariwangsawarman 639 sampai 640 Masehi. 11. Raja Nagajayawarman 640 sampai 666 Masehi. 12. Raja Linggawarman 666 sampai 669 Masehi. Masa
masa kejayaan Kerajaan Tarumanegara. Tarumanegara mencapai masa kejayaan pada masa pemerintahan Purnawarman yang dikenal cerdas dan berwibawa. Pada tahun 397 Masehi, Purnawarman membangun ibu kota kerajaan di sekitar pantai yang kemudian dianggap sebagai cikal bakal Sunda. Peninggalan sejarah. 1. Prasasti Ciaruteun. Prasasti Ciaruteun ditemukan di tepi aliran sungai Ciaruteun, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Prasasti Ciaruteun ini dikenal dengan adanya bekas jejak kaki Raja Purnawarman. Prasasti ini ditulis dalam aksara Wenggi atau Palawa dan berbahasa Sanskerta. Isi prasasti Ciaruteun terdiri dari 4 baris masing-masing 8 suku kata yang apabila diterjemahkan berbunyi. Kedua, jejak telapak kaki yang seperti jejak telapak kaki Wisnu ini kepunyaan penguasa dunia yang gagah berani yang termasyhur Purnawarman, Raja Tarumanegara. 2. Prasasti Kebun Kopi. Prasasti Kebun Kopi ditemukan di Kampung Muara. Tidak jauh dari Prasasti Ciaruteun ada sebuah prasasti di tengah perkebunan kopi milik Jonathan Reed. Pada prasasti kebun kopi ini tertera 2 buah ukuran telapak kaki gajah. Di atas prasasti ini hanya ada 1 baris tulisan dengan aksara Palawa dengan bahasa Sanskerta yang bila diterjemahkan berbunyi. 2 jejak telapak kaki Airawata yang perkasa dan cemerlang, gajah kepunyaan penguasa Taruma yang membawakan kemenangan. Yang ketiga ada prasasti Jambu, isinya pujian terhadap Purnawarman yang bahkan sampai disamakan dengan Dewa Indra. Empat, Prasasti Muara Jantan. Prasasti Muara Jantan ditemukan di tepi sungai Cisadane. Isi dari prasasti Muara Jantan apabila diterjemahkan adalah sebagai berikut. Ini tanda ucapan rakyat juru pengambat dalam tahun Saka, Kawi Haji 8, Panca 5, Pasagi 4, pemerintahan Bagarak dikembalikan kepada Raja Sunda. Lima, Prasasti Pasir Awi. Prasasti Pasir Awi ditemukan di kawasan hutan perbukitan Cipaminggir, Kabupaten Bogor. Isi prasasti Awi bukan berupa aksara, melainkan berupa pahatan gambar dahan, ranting, daun, buah-buahan, serta sepasang telapak kaki. Ini adalah gambar prasasti Pasir Awi. Sekian video pembahasan Kerajaan Tarumanegara dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada perkataan atau pembahasan yang kurang lengkap. Thanks for watching. Bye-bye.